Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisa laporan keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan analisa laporan keuangan? Yaitu kegiatan menganalisa laporan keuangan di suatu perusahaan. Di sini saya akan membahas bagaimana cara kita menganalisa laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Banyak perusahaan-perusahaan yang ingin melihat atau menilai apakah kondisi laporan keuangan saat ini sedang baik-baik saja atau sedang mengalami kebangkrutan. Atau biasanya perusahaan sedang menilai apakah jika nanti perusahaan kita bangkrut bisa menutupi hutang-hutang yang kita miliki dengan aktiva atau dengan modal dan segala macamnya. Biasanya perusahaan menggunakan beberapa rasio dalam menganalisa laporan keuangannya. Nah, untuk itu kita akan menganalisa bagaimana si manajer itu melihat kondisi laporan keuangan. Sebenarnya ada beberapa macam rasio keuangan, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 macam rasio saja. Nah, apa sih yang disebut dengan rasio itu? Rasio adalah rumus untuk membandingkan posisi akun laporan keuangan yang dapat diartikan dan dapat dibaca. Jadi tidak hanya melihat posisinya saja, tetapi bisa diartikan dan juga bisa dibaca. Nah, maka disebut dengan rasio. Ada 4 rasio yang saya akan bahas. Yang pertama adalah rasio profitabilitas, yang kedua rasio likuiditas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan yang keempat adalah rasio aktivitas. Nah, tadi yang pertama adalah rasio profitabilitas. Kata kuncinya adalah profit atau laba. Berarti rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dan bagaimana perusahaan ini bisa memperoleh laba, atau laba ini bisa menutupi modalnya kah? Atau bisa membiayai modalnya kah? Dan apakah dengan laba ini bisa membeli aktiva baru? Lalu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah bagaimana cara mengukur kelikuiditan perusahaan. Apakah perusahaan itu liquid atau tidak? Atau gini, bagaimana perusahaan itu mampu membayar kewajiban hutang jangka pendeknya. Nah, itu biasanya perusahaan menggunakan rasio likuiditas. Jadi, kira-kira perusahaan itu sanggup nggak membayar utang jangka pendeknya? Kemudian, yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Di rasio solvabilitas ini nggak beda jauh dengan rasio likuiditas. Kalau solvabilitas itu mengukur sejauh mana keuangan perusahaan dibiayai oleh hutang. Dibiayai oleh hutang jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau yang likuiditas adalah tadi adalah jangka pendeknya aja. Kalau yang solvabilitas adalah keseluruhan hutang, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kemudian yang keempat adalah rasio aktivitas. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Apakah perusahaan ini sudah efisien atau masih boros dalam menggunakan aktivanya. Nah, tadi yang pertama adalah rasio profitabilitas. Kita bahas dulu. Nah, di rasio profitabilitas ini ada istilah ROE, ROA, dan ROS. Apa itu ROE? ROE adalah return of equity, yaitu pengembalian terhadap modal. Jadi ketika rasionya itu di bawah 6%, maka dinyatakan tidak bagus. Kenapa? Nah, kalau ROE ini kan pengembalian terhadap modal. Berarti kalau misalkan dapatnya itu 6%, mendingan perusahaan deposito ke bank. Jadi buat apa kita capek-capek kerja, ternyata pas dicek itu ROE-nya cuma 6%. Mendingan kita duduk manis, depositokan uangnya itu ke bank, dapat 6%. Banyak pakar mengatakan bahwa jangan sampai ROE yang kita punya itu kurang dari bunga deposito di bank. Kalau misalkan kurang dari bunga deposito, ya mending kita depositokan saja. Tapi harus lebih dari bunga deposito, entah itu 10%, 30%, atau 50%. Kemudian rumusnya adalah laba dibagi modal dikali 100. Seperti itu. Lalu ada ROA, yaitu Return of Asset.
yaitu bagaimana pengembalian terhadap asetnya. Nah, biasanya ROA ini lebih melihat sektor usahanya. Rumusnya adalah laba dibagi total aktiva dikali 100. Jadi misalkan kita beri patokan, yaitu kita bandingkan laporan keuangannya setiap tahun di 3 tahun terakhir. Kita lihat apakah menurun atau meningkat ROA-nya. Kalau ROA-nya itu meningkat ya bagus, kalau menurun berarti jelek. Kemudian ada ROS, yaitu Return of Sales, yaitu pengembalian terhadap penjualan. Rumusnya adalah laba dibagi penjualan dikali 100. ROS ini dilihat dari sektor usahanya. Kemudian tadi yang kedua ada rasio likuiditas. Kalau ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, current ratio berarti rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Dalam rasio lancar ini minimal angkanya adalah 1. Misalkan gini, aktiva lancarnya 1 juta, kemudian hutang lancarnya adalah 200.000. Berarti 1 juta dibagi 200.000, yaitu 5. Hutang kita adalah 5:1. Nah, artinya perusahaan ini bagus karena aktiva lancar harus lebih besar daripada hutang lancar. Kemudian pakar itu menyatakan minimalnya itu angkanya 3, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi teman-teman harus tahu, bukan berarti semakin banyak atau semakin tinggi perbandingannya semakin bagus. Tidak, karena kalau terlalu banyak dana yang menganggur, misalkan aktiva lancarnya itu ada 100 juta, hutangnya ada 20 juta, jadi 5:1. Jadi ini lebih dari standarnya kan 3, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kalau 5 berarti ada 2 yang harus bisa dimanfaatkan untuk dipakai lagi, mau itu deposito, investasi, atau bila lagi aktiva tetap yang baru. Jadi jangan sampai ada yang menganggur, intinya itu. Kemudian quick ratio. Kalau ini aktiva lancar dikurang persediaan lalu dibagi hutang lancar. Nah, ini lebih kecil lagi. Jadi aktivanya itu dikurangi dulu sama persediaan baru dibagi dengan hutang lancar. Ada juga cash ratio. Ini lebih kepada kas dibagi hutang lancar. Jadi bagaimana caranya si hutangnya ini dibiayai oleh kas. Kemudian ada rasio solvabilitas. Dalam rasio solvabilitas kita mengenal istilah DER dan DAR. DER itu debt to equity ratio dan DAR itu debt to asset ratio. Kita bahas DER dulu. Kalau DER itu rumusnya hutang dibagi modal. Bagaimana modal yang kita punya itu dibiayai oleh hutang. Nah, dan itu bahaya. Jangan sampai lewat dari angka 1. Jika lewat dari angka 1, berarti mayoritas harta atau modal yang kita punya itu dibiayai oleh hutang. Contohnya seperti ini, kita mempunyai 1 juta. Kita mempunyai hutang 1 juta, kemudian modalnya 500.000. Jadi 1 juta dibagi 500.000, yaitu 2. Hutangnya 2:1. Kalau udah lewat dari 1, tandanya modal kita dibiayai atau dibeli pakai hutang semua. Jadi kita nggak modal, kita cuman modal dengkul. Intinya adalah jangan lewat dari 1, minimal 0, itu sudah bagus. Lalu ada yang namanya DAR, yaitu debt to asset ratio. Kalau ini rumusnya hutang dibagi total aktiva dikali 100. Nah, jangan sampai 80% atau 50%. Aktiva yang kita punya itu dibiayai oleh hutang. Total aktiva itu tidak boleh semua dibiayai oleh hutang. Boleh hutang, tetapi jangan 100% itu hutang. Semakin kecil DAR, maka perusahaan semakin bagus. Patokannya 50% lah. Jadi jangan sampai 100% atau 80% kita menghutang.
Nah, dan terakhir tadi adalah rasio aktivitas. Kalau rasio ini ada banyak macamnya. Ada putaran kas, ada putaran piutang, dan putaran total aktiva. Namun, saya akan membahas satu saja, yaitu putaran total aktiva. Jadi, putaran total aktiva ini adalah rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktivanya. Jadi bagaimana dia menghasilkan penjualan itu pure menggunakan seluruh aktivanya. Rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva. Kalau ini tergantung sektor perusahaannya. Jadi kalau kita bijak harus baca laporan keuangan dibandingkan per tahun 3 tahun terakhir aja itu meningkat atau menurun. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi hari ini, yaitu analisa laporan keuangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.